Selamat datang di podcast Genji, ruang obrolan seru, inspiratif dan motivasi. Hari ini gua lagi bareng tim podcast Genji, orang penting di belakang layar yang membuat podcast ini terus berkembang. Oke, kita kenalan dulu. Silakan kenalan. Oke, sobat Genji, kenalkan sama gue Raffi selaku manajer dari podcast Genji. Oke, selanjutnya ya. Halo, gua Dimas, gua sebagai kameramen di podcast Genji. Oke, sebenarnya masih ada satu orang lagi, yaitu Kelvin. Dia editor dari podcast Genji. Ya, Tapi lagi berhalangan hadir karena masih ada kegiatan berdoa. ibadah. Oke. Jadi di episode kali ini kita akan mengupas tuntas kenapa adanya podcast Genji, kenapa adanya tim ini yang luar biasa, dan kenapa adanya para tokoh inspiratif yang ada di podcast Genji. Oke, kita kupas satu-satu nih teman-teman semua. Kita mulai dulu dari podcast Genji. Kita mungkin awal perjalanan dulu ya. Awal perjalanan kita ada namanya podcast Genji itu. Nah, itu sumbernya itu kita dari mana dan awal benar-benar tidak. Nah, kita di sini bakal cerita nih, kita kulik tuntas ya. Kita boleh tuntas kenapa hadirnya podcast Genji ini. Pertama, saya punya ide untuk membuat podcast Genji. Kenapa podcast Genji? Karena orang-orang yang tim yang saya miliki yang terjadi pada saat ini dan seterusnya adalah orang-orang yang dari generasi Z, anak muda kreatif yang ingin memberikan wadah kepada teman-teman sobat Genji agar bisa bermanfaat dan menjadi edukasi, media edukasi. Di saat teman-teman sobat Genji mungkin merasa malas untuk bergerak dan ini tempat ataupun platform buat teman-teman Genji biar tergerak dan langsung bergerak. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh inspiratif yang ada di podcast ini. Dan kita di sini juga ada beberapa narasumber juga, dan kita juga tidak terpacu oleh dari media saja, dan kita juga dari berbagai atlet, pengusaha, investor, dan berbagai generasi ya. Berbagai generasi. Di sini kita juga bakal ini isi dari konten ini kita menginspirasi para kaum Genji ya. Dan bagaimana sih caranya kita berbisnis dari sebelumnya tuh yang narasumber yang profesional, mungkin pengusaha maupun investor. Nah, itu di konten kami itu kita mengajarkan para kaum Genji, dan kita pun juga masih belajar sih tentang itu, masih kita kulik tentang disertasi dan gitu ya. Betul. Nah, awal terbuatnya podcast Genji itu dari ini apa ya? Sebelumnya ini Mas Aslan ini kan pernah juga ya menjalankan podcast juga ya. Dan itu gimana tuh? Maksudnya kenapa sebelumnya tidak berjalan? Belum ada podcast Genji Ya. Oke, sebelumnya kenapa tidak berjalan? Kenapa manusia itu sulit untuk sukses? Karena terlalu banyak beralasan. Nah, dengan tim saya sebelumnya itu banyak sekali alasan-alasan yang ada, dan akhirnya tidak terlaksana nih. Dari kita syuting, kita udah dapat narasumber yang luar biasa, tetapi ada teman kita yang tidak bisa dengan alasan sebagainya. Nah, banyak alasan. Jadinya kenapa tim yang sebelumnya tuh tidak berjalan dengan baik ya karena banyak alasan. Padahal kita mulai aja, kita bergerak walaupun kita salah, tapi kita terus memperbaikinya, dan alhamdulillah sudah terbentuk tim yang insya Allah solid. Ini adalah Afli sebagai manajemen, Dimas sebagai kameramen, dan juga Kelvin sebagai editor. Semoga dengan 4 orang ini kita akan terus bergerak menjadi platform media yang memotivasi. Oke, betul. Oh, berarti sebelumnya itu mungkin dari tim yang lain ya, Pak? Ya, tidak ada yang jalan ya. Nah, itu mantap di situ aja ya. Betul. Dan akhirnya Rafli membuka suara. Rafli ini adalah teman saya, dia juga Syahir. Kita kelompok bersama, dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melaksanakan sidang. Mudah-mudahan kita bisa lulus dengan hasil yang terbaik, dan kita terus memberikan edukasi kepada Yang tadi, sorry, gue mau nanya nih. Boleh.
kita ini saling sibuk. Nah, bagaimana sih Mas Aslam ini penyempatan untuk meluangkan waktu di menonton gitu? Gimana sih tipsnya gitu? Boleh. Ini yang luar biasa teman-teman. Kita kan masing-masing sibuk semua. Ahli sibuk magang. Nanti beliau akan menjelaskan yang lebih jelasnya. Dimas juga sebagai Pak RT sibuk sekali, dan juga Kelvin sebagai editor di tempat lain juga, dan saya pribadi pun masih update, mahasiswa Budi Luhur juga, dan pelatih renang juga. Nah, membagi waktunya gimana? Kan dia masing-masing sibuk. Itu yang saya bilang di awal, yang tim kemarin kebanyakan alasan. Sementara teman-teman kita ini siap meluangkan waktunya saat Pak RT habis rapat. Kayak hari ini habis rapat langsung meluncur ke sini. Yang lain mah udah capek istirahat lagi rapat, tapi Pak RT meluangkan waktu di sini. Luar biasa, terima kasih. Karena sibuk itu mungkin hanya ilusi semata ya Pak. Jangan jadi alasan gak sih? Betul. Semua orang sibuk. Jangan jadikan sibuk itu sebagai alasan. Kita itu mempunyai waktu dalam satu hari 24 jam. Ya kita kunci sukses itu jangan membuang-buang waktu yang kita guna. Jadi ya walaupun misalnya Dimas tadi selesai rapat di kantor kita deh. Kantor wali kota. Nah ini masih ada sempat waktu nih sekitar beberapa jam. Nah itu jadi waktu yang produktif lah tentunya ya. Waktu yang produktif, waktu yang dimana kita untuk mengupgrade skill baru dan juga silaturahmi dengan tujuan positif, bukan gibah, bukan berbicara orang lain yang hal-hal negatif, tetapi kita membicarakan bagaimana kita terus grow up. Terima kasih banyak Pak RT sudah sempat dan juga manajer kita Raffi, dia juga sibuk tadi magang, dan kita karena ada syuting ini beliau akhirnya izin pulang cepat dan akhirnya bisa terjadi podcast hari ini. Nah itu yang awal perjalanan kita itu kan pas itu kita itu luar dulu deh Pak. Kita itu istilah bukan lost konteks sih, masih lah komunikasi silaturahmi. Cuman di situ gue meluangkan video ya di grup itu, dan kita ada untuk vlog kita sendiri buat informasi ya Pak. Di situ gue meluangkan ide di situ. Dan alhamdulillah salah satu dari kita nih Dimas nih Pak, yang itu dia langsung untuk the point mendorong saya untuk terus kapan kita mulai syuting, langsung dorong itu kan. Nah dan disitulah ada beberapa tim kita. Nah sebelumnya itu memang awal kita membuat konten itu emang agak lambat lah berjalannya, dan itu juga saya sebagai tim kita ini sebagai tim kreatif lah ya. Itu kita cenderung lah dari beberapa teman kita supaya emang mau berjalan lah istilahnya konten kita. Dari awal seminggu cuma upload sekali, sekarang jadi minggu 2 kali. Luar biasa. Tentang konsisten Pak. Iya, luar biasa nih. Ada namanya improvisasi. Tuh, yang tadinya kita seminggu sekali di hari Minggu, sekarang udah mulai Selasa dan Kamis. Jadi stay tune terus teman-teman semua untuk video inspiratif. Mungkin Pak RT atau kameramen kita mau menyampaikan yang biasa dia di belakang layar, sekarang ada di depan layar nih, luar biasa. Untuk di balik layar itu ada namanya tingkat kesulitannya ya, yaitu double dari kamera, terus tripod gitu kan. Tapi bagaimana kita mengantisipasi ya kan? So ini pengerti dan kita sama-sama solidaritas akan membantu, dan nextnya itu kita bakalan memberi informasi dan juga tontonan yang berkualitas untuk anak-anak muda manusia. Terima kasih banyak. Kemarin kita juga sudah banyak episode yang pertama itu dengan dosen, dosen dan juga lulusan dari luar negeri, Amsterdam, di Belanda, dan juga bekerja di berbagai macam instansi perusahaan hebat. Kita di sana belajar. Mungkin yang belum nonton episode 1 silahkan balik ke episode 1 belajar dan nonton podcast Genzi. Di episode 2 juga ada Emma Tahapari. Nah itu siapa tuh? Kalau mungkin teman-teman yang belum nonton bisa dijelaskan itu siapa? Boleh. Beliau adalah Olympian atletik, pemegang rekor
37 tahun belum dipecahkan, baru kemarin di Papua dipecahkan. Wow, panjang sekali perjalanan. Iya, sisa hidupnya itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman penasaran, balik lagi ke episode 2. Nah, kalian tuh wajib nonton ya Kaki. Betul, wajib nonton dari episode 1, 2, 3, 4, sekarang udah masuk ke episode 8. Wow, gila ya, karena kita walaupun banyak ya, Iya. tapi udah sampai episode 8. Betul, luar biasa. Patut diapresiasi. Iya. Iya. Nah ini kalian pasti penasaran juga nih, tim kalian itu sebenarnya cuma hanya tim halusinasi atau kita itu buat tim ini sebenarnya kita itu juga apa ya, menyaring ya Pak, namanya menyaring lah ya namanya. Bukan memilih, kalau memilih itu banyak sekali kan ada yang prestasi di atas kita ya Pak. Cuman di sini tuh kita ini memilih dari beberapa tim ini berempat, kita hanya berempat tim. Nah tapi di situ lah kita mempunyai kepercayaan Pak, satu sama lain. Nah, intinya kalau ingin membuat tim apapun itu, maupun di perusahaan ataupun yang berintis, kunci dari suksesnya berjalannya tim itu adalah saling percaya sih Pak. Saling percaya ya. Saling percaya. Nah ini kan pasti sobat Winci ini penasaran nih. Jadi dari tim ini mungkin kesibukannya hanya kalian kelihatan saja membuat video podcast saja. Oh tidak Pak, di sini tuh kita alhamdulillahnya di masing-masing individu ya, mempunyai prestasi masing-masing lah Pak, berbeda-beda ya. Bolehlah Aslam diceritakan tuh Salam, apa saja prestasi yang lu dapatkan sama kegiatannya apa aja nih selain kita shoot podcast Gen Z ini Pak. Selain podcast Gen Z yang luar biasa ini, saya juga kegiatan di luarnya itu alhamdulillah saya berkuliah di Budi Luhur. Dan juga LP3I bersama teman-teman yang ada di depan saya. Luar biasa. Kuliah 2 nih. 2. Wow. Itu kok bisa Pak? Itu bagaimana tuh situasinya tuh? Nah ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman, termasuk saya akan sampaikan khusus di podcast Gen Z. Caranya ada tipsnya. Kita lihat waktunya, kita pastiin nih bentrok lah antara si LP3I dengan Budi Luhur. Nah bentrok nih awal-awal bentrok, saya babak belur lah ibaratnya. Yang hari Senin izin ke LP3I, hari Selasa izin di Budi Luhur, nanti minggu depan dibalik, hari Senin ke Budi Luhur, hari Selasa di LP3I, biar saling melengkapi. Tapi tetap aja buat nilai kita kecil, jadi absensi kita mengurang, dan juga tugas-tugas bisa sebenarnya tugas-tugas dikerjakan secara online ya, cuma kurang maksimal aja. Dan akhirnya saya di Luhur masuk kelas karyawan. Jadi kuliahnya malam, LP3I nya yang pagi sampai sore, di Luhurnya di kelas malam. Tetapi tidak sampai di situ, saya juga olahraga, atlet pentatlon. Pentatlon itu lari, renang, manggar, obstacle, sama nembak. Nah, makin bingung lagi ya. Banyak ya itu ya. Iya. Saya aja udah pusing gitu. Jadi bagi waktunya gimana? Latihannya subuh-subuh. Di saat orang masih tidur, saya udah lari. Di saat orang bangun, saya udah mandi, udah bersiap untuk menuju kampus. Wah. Begitu pula saat sorenya, saat orang-orang istirahat, saya olahraga lagi. Saya selingkan waktunya. Nah, habis sore olahraga, malam kan biasa banyak anak-anak nongkrong dan sebagainya. Nah, saya luangkan untuk kuliah di Luhur. Habis itu baru istirahat, tidur sebagai mana manusia lainnya. Soalnya saya itu pernah lihat beliau pas dia meninggal itu setiap misalnya ada dosen yang tidak masuk lah dari schedule jadwal, dan ini selalu keluar duluan, maksudnya Izin duluan ya? Iya, beneran ya, dia kan tahu ya maksudnya ya, selalu izin maksudnya. Nah ternyata di situ lah kita stalking, oh apa sih kenapa dia setiap pas ada kan kita kan sebagai mahasiswa awal pasti tidak masuk ya, pasti kalau misalnya pulang tambah makan dulu, ngopi dulu. Nah beliau tuh tidak guys, langsung pulang, entah kemana, nggak tahu pulang teman. Nah ternyata beliau itu ada kesibukan lain kan. Sampainya gue tuh awal kuliah nih, gue nggak suka sama dia loh. Gak apa-apa, ceritakan Gak aja. suka aja karena nih anak cabut-cabutan mulu. Iya.
kayaknya sobat gitu. Yang lainnya kita nongkrong ngopi ya. Dia cabut coba Iya. ya. Nah itu yang akhirnya teman-teman yang ada di depan saya ini tahu kenapa saya pulang duluan ya, karena saya latihan karena saya masih aktif di dunia atlet dan waktu itu masih aktif sekali karena persiapan PON dan sebagainya. Ini sekarang karena PON masih lama 2028, saya masih senggang nih waktunya nih, dan akhirnya saya terpikir untuk membuat suatu hal yang baru lagi. Jadi selain latihan dan kuliah, saya pengen membuat hal yang inovatif, apa ya yang bermanfaat buat teman-teman banyak. Oke. Nah, kalau lu sendiri apa nih? Ya kan tadi udah asam Iya. guys. Gak boleh dong ceritain. Awal kita dari pendidikan dari SMK lah. Ya. Oke, boleh. Sebenarnya ini gue ini nggak masuk loh, maksudnya nggak masuk ini, nggak masuk kriteria. Nah awal ini gue settle otomotif pak. Oh, buat ya. Beda jauh ya. Kuliah IAN, Umas kita. Congratulations. Nah disitulah awal itu kita ini kan lulus di tahun 2021 lah ya, masih usia masih muda. Oh. Mungkin jauh waktu itu ya. Nah itulah awal saya ke otomotif. Lalu kenapa saya bisa ke Humas? Karena emang kemauan saya sendiri sih. Soalnya ilmu itu emang harus dicari sebanyak-banyaknya ya. Betul. Ya. Mau ilmu apapun itu. Ya. Nah disitulah kita ada pemberanian juga. Sebelumnya saya juga malu-malu tuh bapak habis pikir baru Gak beda ya. Nah sehingga saya masuk rumah kayak loh. Bakat saya tuh alhamdulillah di public speaking menilai sama dosen sih ya lumayan lah juga lah ya. Kita bikin ini kita bertiga lah kita bisa yang ya bagus lah pastinya. Nah disitulah ada keinginan dan gue juga mendorong untuk support gue nih kuliah di situ. Nah dulu juga SMK kebetulan gue pernah juga dimagang di salah satu perusahaan terbesar yaitu PT Astra Autoparts. Nah, dan alhamdulillah juga pas di menjenjang kuliah ini pendidikan yang lebih tinggi ini ada rezeki juga pak. Pas itu juga di perusahaan terbesar juga punya pemerintah ya. Wow. BUMN juga. Luar biasa. Ada pemerintah. Good. Nah itulah jadi rasa bangga sih terhadap diri sendiri juga dan orang tua dan teman di sekitar kita. Pokoknya jangan pernah capek lah dalam menuntut ilmu ya. Dalam mencari ilmu kita cari ilmu sedalam-dalamnya, dari relasi sebanyak-banyaknya. Jangan pernah malu untuk memulai sebuah usaha gitu. Misalnya beginilah. Dimas ini misalnya dia menjual kacang pak, dan gue ini sebagai istilahnya direktur perusahaan pak, dan gue mengajak Dimas dan mengecilkan Dimas ya, terus jual kacang istilahnya gitu. Nah dari sini pun program yang paling tertinggi itu ada di penjual kacang pak. Betul. Walaupun setinggi derajat kita tuh tidak memboleh menjelekkan, mengucilkan atau apalagi atau dengki terhadap pencapaian seorang pak. Jadi intinya nggak boleh ya. Nggak boleh jadi dengki. Pokoknya mindset kaya itu kita harus mensupport apapun yang dilakukan asal itu positif ya. Tuh, oke. Kesan. Wow, kan sangat inspiratif sekali ya. Nah, oke guys. Mungkin dari kalian berdua nih, ada nggak sih kesan dan pesan untuk sobat Gen Z khususnya? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Boleh? Kasih dong. Dan saya Ya, soal. ada 4 pesan. Wow, apa tuh? Boleh. 4 pesan ini disingkatnya duit. Duit apa tuh? Duit. DUIT apa tuh? D-nya doa, Ya. U-nya usaha, S. I-nya ikhtiar, Yes. T-nya tawakal. Wow, sangat inspiratif. Jadi- duit tuh. Betul duit. Pertama kita berdoa, kita merancang apa sih yang kita inginkan. Kita ingin sukses ya kita berusaha. Setelah itu kita berusaha, kita melakukan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Yes. Habis itu kita ikhtiar itu melakukan terus menerus. Wow. Jadi kita berdoa dan berusaha dilakukan secara terus menerus. Dan terakhir tawakal. Apapun hasilnya, selama kita sudah berdoa, sudah usaha dan sudah melakukan terus menerus, kita bertawakal. Apapun hasilnya itulah yang terbaik buat diri kita. Wow, Jadi- sangat inspiratif sekali. Jadi terus memberikan yang terbaik dari hari ke hari dan tetap bersyukur apapun hasilnya dan berterima kasih lah karena sudah menjalani proses dan itu apa terbaik. Berarti dunia dapat akhirat juga dapat. Masya Allah. Mantap. Wow, sangat keren sekali.
dari Mas Aslami nih. Wow. Oke, untuk selanjutnya itu dari Mas Afri. Coba dong kata-katanya. Oke, nah untuk pesan kepada kaum Gen Z ya. Ya. Yang pertama itu harus kerja keras. Ya. Kerja kerasnya itu apapun yang kita jalankan, Oke. bagaimanapun kondisinya, Ya. bagaimanapun situasinya, bagaimanapun tekanannya, kita harus kerja keras sebagai secara teknis yang kita jalankan supaya kita menjadi kaya ya. Yang kedua itu kerja tuntas. Jalan-jalan pekerjaan kita sampai dengan selesai gitu. Itu kita ikhlas. Nah, kita ikhlas itu bagaimana kita harus ikhlas pada setiap yang kita jalankan. Ya. Oke, wow, Sobat Gen Z. Podcast hari ini sangat banyak inspiratif. Dan jangan lupa nih Sobat Gen Z untuk saksikan channel Podcast Gen Z. Boleh dong Instagramnya apa nih? Podcast spasi Z. Kalau YouTube-nya apa nih? Podcast Gen Z 25. Wow, jangan lupa follow dan juga subscribe ya. Dan pastinya itu YouTube kita itu satu sangat bermanfaat sekali. Betul. Dan juga banyak banget dapat pahala juga inspiratif pastinya ya. Dan mungkin itu aja ya dari kita, dan saksikan terus YouTube Podcast Gen Z yang tayang setiap hari Pak. Selasa dan Jumat. Wow, jangan lupa tuh Selasa dan Jumat ya guys. Stay tune terus. Stay tune terus dan bye bye. Jangan takut untuk memulai.